Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Natal kembali diucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan tema Natal. Sepanjang Desember ini kita memilih tema-tema bebas untuk sekali lagi merenungkan tentang identitas Kristus. Yang lalu saya membahas tentang kelahiran anak darah dan bagaimana itu dikaitkan dengan perjanjian lama, dan kita melihat ada kekayaan-kekayaan yang bisa dimunculkan yang sebelumnya kita jarang dengarkan ketika kita membahas tentang kelahiran anak darah di zaman modern ini. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang kota-kota. Kota-kota di mana identitas Yesus itu dilekatkan dengan kota-kota ini. Saudara, jika saudara ingin mengenal siapakah Yesus Kristus, saudara harus tahu dari manakah ia berasal. Nah, di Matius pasal 1 itu dijelaskan siapakah Yesus, dari mana ia berasal. Ia berasal dari silsilah keturunan, dia anak Abraham, dia anak Daud, lalu terus menerus dijelaskan tentang silsilah Yesus Kristus. Tapi di Matius pasal kedua, saudara, ketika saudara melihat tentang siapakah Kristus, dari mana ia berasal, Matius menyajikannya bukan dengan keturunan, tapi dengan lokasi gitu ya. Pasal 2 itu menjelaskan tempat kelahiran. Dia dilahirkan yaitu di Bethlehem di tanah Yudea, dan juga nanti dia akan disebut sebagai orang Nazaret. Saudara kalau lihat di pasal kedua, ayat pertama dibuka dengan Bethlehem, nanti ayat 23 terakhir ditutup dengan Nazaret. Makanya tema hari ini di dalam brosur adalah Between Bethlehem and Nazaret. Saudara, identitas seseorang itu kan memang sangat dikaitkan dengan lokasi ya. Kadang-kadang lokasi dia dilahirkan atau dia dibesarkan. Saya percaya bukan cuma saya, tapi juga pasti saudara kalau menyebut seseorang itu dengan sebutan lokasi. Kadang-kadang kan kita punya banyak teman yang namanya sama ya. Misalnya Lisa gitu. Saya sebut di sini Lisa Semarang gitu, karena dia asalnya dari Semarang. Lalu ada lagi Simon dari Kirene. Oh, ini bukan ya. Simon Kirene. Terus nanti juga ada lagi Saul of Tarsus. Saulus, si orang Tarsus tersebut gitu. Nah, kita bisa refer orang itu kan berdasarkan lokasi dia dilahirkan di mana atau dia tinggal dari mana gitu kan ya, saudara ya. Maka ketika kita melihat Yesus, siapakah Yesus, di Natal kita selalu mendengar Bethlehem. Bahkan ada lagu-lagu yang dikarang berdasarkan kata Bethlehem begitu ya. Tapi hampir jarang ya saudara mendengar lagu yang berbicara tentang Nazaret. Padahal setiap kali Yesus disebutkan, dia disebutkan sebagai Jesus of Nazareth, tempat dia dibesarkan. Nah, kita akan melihat hal tersebut saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mengenal siapakah Kristus lebih lagi melalui tempat-tempat yang Engkau pernah lalui ya Tuhan. Engkau dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, dan kami ingin melihat makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan bukan hanya itu, tapi kami juga ingin melihat bagaimana Matius menyajikannya sehingga kami boleh melihat keindahan daripada kitab suci dibukakan di mata kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya bahkan bacakan terlebih dahulu dari Matius 2 ya. Kita kan jelas ya saudara, kalau di intro itu Matius pasal 1 dan 2 itu adalah introduction tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pasal 1 itu silsilah, lalu pasal 2 saudara melihat orang-orang Majus. Itu seringkali dikhotbahkan tentang orang Majus. Tapi yang agak jarang dikhotbahkan adalah tentang penyingkiran ke Mesir dan kembali dari Mesir. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Saudara, ketika kita akan membaca dari ayat 13 sampai ayat ke-23 dalam sekitar 11 ayat ini, saudara coba lebih peka melihat nama-nama kota gitu ya. Ada cukup banyak nama kota yang disebutkan di dalam 11 ayat ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku."
Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Segera setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah saudara, ini pasal 1 dan 2 ini, itu kalau kita membaca banyak tafsiran, banyak sekali yang orang-orang ahli-ahli Alkitab lebih ke arah modern itu, yang agak liberal itu merasa ini adalah tempelan, saudara. Ini adalah hal-hal yang kayaknya kurang masuk akal di dalam pasal 1 dan 2 ini, karena banyak hal-hal atau faktor-faktor yang menurut pandangan mereka itu irasional. Saudara cukup gampang melihatnya ya, buat mereka itu yang namanya mimpi-mimpi, lalu malaikat, lalu juga perawan melahirkan, bintang bisa menunjukkan tempat, lalu juga ada orang Majus, itu seperti cerita yang irasional dan juga lebih mirip dengan cerita legenda gitu. Bahwa misalnya tentang ini ya, tentang Maria melahirkan, dia seorang perawan melahirkan. Ini bukannya lebih mirip dengan cerita-cerita pagan ya, cerita-cerita di mana Zeus itu menghamili manusia lalu melahirkan ya misalnya Hercules gitu. Ini kan cerita-cerita pagan yang dipinjam oleh penulis Alkitab masuk ke dalam Alkitab. Nah saudara bisa melihat ada keberatan-keberatan dari beberapa ahli Alkitab liberal tadi terhadap Matius 1 dan Matius pasal 1 dan kedua gitu. Ada juga pandangan yang lain saudara, yang berkata ini adalah tempelan. Ini tempelan karena pasal 1 dan 2 dengan pasal 3 sampai ke 28 itu enggak terlalu match gitu, enggak terlalu smooth tempelannya gitu. Karena di pasal 1 dan 2 itu kan banyak sekali isinya tentang Yusuf dan Maria, lalu juga Herodes, orang-orang Majus. Dan itu tokoh-tokoh yang gak pernah muncul lagi di pasal 3 sampai ke 28. Jadi mereka bisa berkata ini tempelan yang gak terlalu penting. Misalnya pasal 1 dan 2 gak ada pun, itu gak merubah apa-apa. Ya, kita bisa lihat di dalam hal itu, Markus pun memang gak ada prolog ya. Yang ada prolog tentang kelahiran Tuhan Yesus kan hanya Injil Matius dan Injil Lukas. Injil Markus langsung mulai dari baptisan Yohanes Pembaptis gitu. Yohanes Pembaptis muncul. Nah itu di Matius pasal 3. Jadi kalau misalnya chapter 1 dan 2 enggak ada pun, ya mirip dengan Injil Markus. Karena itu banyak yang berkata kisah kelahiran Yesus di Matius sama kisah kelahiran Yesus di Lukas kok bukan hanya enggak sinkron tapi beberapa itu agak kontradiksi. Maka mereka menafsirkan, oh berarti itu kitab Markus adalah Injil yang paling terakhir. Yaitu si penulisnya Markus itu berusaha, wah ini susah disinkronkan, ya sudah potong aja supaya gampang. Supaya nggak usah repot-repot mensinkronkan antara Matius dan Lukas gitu. Kita percaya saudara sekarang perkembangan itu enggak lagi kita harus mensinkronkan keduanya supaya menjadi satu Injil yang berbeda lagi. Karena kita percaya setiap Injil itu punya keunikannya masing-masing, punya warnanya masing-masing dan punya genre-nya ya, punya gaya penafsirannya sendiri, penuturannya sendiri yang unik gitu. Yang Matius punya cara tersendiri untuk menyampaikan kepada pembacanya yang berbeda, dia punya satu gambaran yang ingin disajikan yang berbeda dengan Lukas ingin menyajikannya. Jadi memang tidak terlalu perlu untuk kita memaksakan keduanya itu harus menjadi sama seperti keinginan kita di zaman modern ini, segala sesuatu harus sesuai dengan ini ya, kronologis, secara detail, secara precise seperti rekaman CCTV.
yang enggak, saudara. Karena ini adalah kita bisa membacanya sebagai literatur yang punya maksud tertentu. Nah, ketika kita melihat dengan demikian, maka 4 pasal ini ya, Matius 1 dan 2, Lukas 1 dan 2, itu kalau kita compare dengan keseluruhan Injil yang totalnya 89 pasal, 89 ini hanya 4. Jadi saudara bisa menghitung kira-kira 5% ya. 5% sangat pendek, tapi juga sangat-sangat penting gitu. Karena Matius itu ternyata sangat piawai merajut tema-tema perjanjian lama di dalam Matius 1 dan 2. Dan dia untuk menyajikannya dengan merujuk ini kepada identitas Yesus gitu. Dia menyajikannya untuk menampilkan teologi sekaligus juga kristologi yang ternyata sangat sejalan dengan isi dan konten seluruh Injil Matius. Jadi nanti kita lihat ya, ini bukan sesuatu yang kita orang Kristen secara konvensional, secara ortodoks itu harus malu dengan Matius 1 dan 2. Tapi nanti setelah kita lihat bagaimana Matius menyajikannya, ini bukan sesuatu yang harus disingkirkan, tapi justru kita bisa melihatnya suatu masterpiece gitu. Seorang ahli Alkitab bernama Raymond Brown ya, dia berkata 2 chapter awal ini justru adalah satu rajutan drama yang disodorkan penulis dengan sangat convincing, dengan sangat meyakinkan, bahwa ini sama meyakinkannya seperti 2 pasal yang terakhir, yaitu tentang penyalipan dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini bagaimana Matius itu ingin menyajikan di dalam 2 pasal pertama ini tentang siapakah Yesus Kristus itu. Lewat silsilah tadi, dan yang pasal kedua lewat tempat-tempat lokasi tadi begitu. Nah, sekarang kita lihat dulu saudara bahwa kepada siapa sih ini ditulis Injil Matius ini. Dan kita percaya di dalam banyak sekali tulisan-tulisan tentang kutipan-kutipan. Saudara kalau tadi membaca aja kan, genaplah yang difirmankan Tuhan, genaplah yang difirmankan Tuhan. Lebih banyak ditulis kepada orang Yahudi. Tetapi juga kita bisa melihat nanti ini juga ditulis kepada orang-orang Gentiles yang akhirnya percaya kepada Kristus. Jadi ada 2 macam golongan ya. Orang-orang Yahudi yang bertobat percaya kepada Kristus, maupun juga orang-orang Gentiles yang percaya kepada Kristus. Karena itu ada dua audience, yaitu Jews and Gentiles. Dua-duanya percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi juga ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah lebih bersifat apologetis, dan yang kedua lebih bersifat didaktik. Satu bersifat apologetik ya, satu bersifat didaktik pengajaran. Nah, kita mulai dulu tentang yang bersifat apologetik, saudara. Saudara, kita tahu ya, di dalam konteks historisnya, setelah Bait Allah itu dihancurkan tahun ke-70, maka mereka orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu tidak bisa lagi beribadah ke Bait Allah. Jadi mereka beribadah di mana? Mereka beribadah di sinagog-sinagog gitu, di berbagai tempat. Nah, sejalan perjalanan sejarah kemudian berkembanglah mulai ada semakin besar konflik antara orang Yahudi asli dengan orang Yahudi Kristen. Maka lama-kelamaan sinagoge-sinagoge yang dikuasai oleh orang-orang Farisi itu akhirnya mengambil tindakan yang cukup drastis, yaitu mengeluarkan orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Yahudi yang Kristen itu dikeluarkan gitu, diusir dari sinagog. Berarti mereka tidak bisa lagi beribadah di sinagog. Jadi saudara, kita bisa melihat ya, demarkasi antara orang Yahudi dan orang Yahudi Kristen itu semakin jelas gitu. Karena itu saudara bisa mulai mencium gitu ya, di dalam Injil Matius ini banyak sekali nada-nada yang bersifat polemik ya, bersifat konfrontasi antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Saudara bisa melihat di dalam nanti di khotbah di bukit di pasal yang kelima begitu ya, setiap kali Yesus mau menjelaskan, Yesus kan dituduh menyelewengkan Taurat, lalu Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kamu sudah mendengar ini. Tapi aku berkata kepadamu, kamu sudah mendengar jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah harus dihukum." Jadi saudara, di sini Yesus akan-akan mau bilang, yang menyeleweng dari Taurat itu bukan kami orang Kristen, bukan Kristus dan orang-orang Kristen, tetapi siapa? Kalian orang Farisi yang tidak mengerti maksud awal daripada Taurat, dan kalian menambah-nambahkan menjadi beban bagi orang-orang mengikutinya. Jadi siapa yang lebih mengerti Taurat? Ya Kristus, yang mengerti makna, semangat dan makna Taurat yang sejati.
Dan juga ada satu polemikal yang sangat keras tentang siapakah Yesus, yaitu adalah identitas Yesus sebagai orang Nazaret. Saudara, ini kan seringkali kalau berapologetik kan pakai strawman argument kan tentang ya dia orang Nazaret. Misalnya ya, kita bisa lihat beberapa gini. Yohanes 1 ayat 45 sampai 46 ketika ini ya, Nathanael diajak untuk percaya kepada Yesus, untuk melihat kepada Yesus, dan dia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi seakan-akan Nazaret itu very negatif, sangat negatif gitu. Lalu Yohanes 7 ayat 52, apakah engkau orang Galilea juga? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi tadi ya, jadi sudah sangat negatif, terus juga secara Galilea itu Nazaret di Galilea, nggak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu lebih jelas lagi ayat 41 dan 42 pasal ke-7, ada orang-orang yang percaya Yesus adalah Mesias. Lalu orang Farisi menjawab, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Nah karena itu saudara bisa melihat kenapa ada catatan tentang Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Ya salah satunya adalah untuk menjawab apologetik begini, bahwa Yesus lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan Nabi Mika, dan dia adalah anak Daud, anak Abraham. Itu ya saudara. Dan termasuk nanti di Nazaret, bahwa Nazaret itu juga Yesus disebutkan orang Nazaret, bukan cuma sekedar dia nanti besar menghabiskan banyak waktunya di Nazaret, tapi di dalam ayat 23-nya pun Matius menyajikannya ini pun kehendak Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi saudara bisa lihat ya, Bethlehem, Nazaret, dua-duanya itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Namun sepertinya Matius tidak hanya selalu atau melulu itu menulis tentang apologetik, konfrontasi. Lebih banyak itu, malah lebih banyak ya saudara, berbicara tentang didaktik, tentang pengajarannya. Dan komunitas-komunitas Kristen ini kan, ini ya, awal-awal tadi didominasi oleh banyak orang Yahudi yang bertobat. Tapi lama-lama kemudian komposisinya berubah saudara. Komposisinya bukan lagi orang Yahudi Kristen yang mayoritas. Lama-kelamaan itu makin lama lebih banyak orang Gentiles, orang non-Yahudi yang menjadi Kristen. Lama-lama itu orang Yahudi Kristen yang jadi minoritas, dan orang Gentiles Kristen itu yang menjadi mayoritas di dalam komunitas Kristen awal-awal. Dan benar-benar itu kalau di dalam Matius 21 ayat 42 dikatakan ada satu pengajaran Tuhan Yesus ya. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Jadi Yesus sedang mengajarkan tentang itu, perumpamaan apa itu namanya, petani upahan ya gitu ya, orang-orang yang bekerja di ladang yang upahan. Dan ketika Yesus berbicara demikian, imam-imam kepala, orang-orang Farisi mendengar dan mereka mengerti mau menangkap Yesus. Jadi di sini Matius itu ingin menyampaikan begitu ya saudara, bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu bukan sekedar, Gentiles itu bukan cuma sekedar plan B. Dia bukan cuma karena orang-orang Kristen Yahudi sudah semakin dikit, lalu plan B-nya adalah yaitu menjadi orang Gentiles. Enggak saudara, di Matius ini mau digambarkan bahkan di dalam lembaran pertama chapter 1 dan 2-nya saya sudah mau disampaikan, Yesus itu datang both untuk Jews and untuk Gentiles. Dia itu anak Daud, khusus datang untuk merestorasi kerajaan Israel. Tapi jangan lupa, dia juga anak Abraham yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi Gentiles itu bukan appendix atau bukan plan B. Gentiles itu adalah memang dari awalnya itu rencana Tuhan dari awal. Dan Yesus itu mau digambarkan seorang figur yang melanjutkan dan menggenapi semua yang ditunjuk oleh perjanjian lama. Dan dari awal memang perjanjian lama itu bangsa Israel ditunjuk, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa seperti covenant kepada Abraham. Nah ini yang ingin ditampilkan oleh Matius di dalam rajutan-rajutan tema perjanjian lama saudara. Misalnya saudara, di dalam Matius ini nanti kita akan menemui beberapa tema besar.
yang kita sudah baca tadi gitu ya. Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Lalu kita juga sudah mendengar di dalam Natal-Natal, dia adalah Immanuel. Lalu yang ketiga, dia adalah the new Moses. Jadi 3 hal besar ini nanti akan terus-menerus berulang-ulang, saudara. Dia adalah anak Daud, dia adalah Immanuel, dan dia adalah Musa yang baru. Gitu. Nah, di pasal kedua ini, itu kental sekali bagian yang ini, bagian yang the new Moses. Gitu. Nanti di seluruh Matius ini pun diorganize, Injil Matius ini pun disusun berdasarkan dengan 5 blok pengajaran Tuhan Yesus. Saudara nanti bisa lihat di dalam itu ya, kerangka dari Injil Matius itu sangat besar. Prolog, pasal 1 dan 2, lalu 5 blok ajaran Tuhan Yesus, lalu kemudian penyalipan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah 5 blok pengajaran ini sengaja disusun seperti 5 buku Musa, the Pentateuch gitu ya. Dan bukan hanya tentang kekristenan itu sangat dekat dengan Pentateuch gitu ya, dengan 5 buku Musa, tapi juga Matius itu ingin menyajikan Yesus itu sangat mirip dengan tokoh Musa. Bagaimana menyajikan dia itu sebagai tokoh Musa? Oh, dia mengajar di bukit, lalu mengajar di bukit, lalu seperti Musa membawa hukum Allah kepada umat. Ya, ada mirip di situ, tapi kalau mau lebih jelas lagi adalah yang tadi kita baca, saudara. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Lahirnya mirip sekali dengan Musa yang juga diselamatkan, dibawa kabur di tengah-tengah pembantaian anak-anak. Kalau yang pertama adalah oleh Firaun, Musa, kalau di sini oleh Herodes. Jadi saudara kita bisa lihat di sini ya. Di dalam chapter kedua ini pun nanti ada, tadi kita udah bilang dari chapter 3 sampai ke 25 itu ada 5 blok pengajaran Tuhan Yesus. Di chapter 2 ini pun ada 5 penggenapan nubuatan. Nah 5 penggenapan nubuatan. Nah yang pertama saudara, kita bahas satu-satu di sini. Yaitu adalah tentang Bethlehem. Ini kita udah bahas gitu ya di dalam orang Majus gitu. Nah itu menggenapi nubuatan dari Mika. Bethlehem itu satu tema apa? Satu tema Son of David kan ya, anak Daud gitu. Lalu yang kedua orang Majus datang menyembah gitu. Nah itu tema apa? Tema Son of Abraham. Dia bukan hanya raja Israel tapi dia juga raja dari segala bangsa dan orang-orang kafir, orang-orang pagan datang menyembah kepada bayi Yesus ini. Jadi itu gambaran yang pertama dan kedua itu langsung menggambarkan tema anak Daud, anak Abraham. Nah sekarang kita mau bahas tentang tema yang ketiga saudara. Penggenapan dari nubuatan yang ketiga yaitu apa? Penyingkiran ke Mesir dari ayat 13 sampai 15. Di sini ya tadi kita udah baca ya saudara. Yusuf diperingatkan di dalam mimpi, pergilah kabur ke Mesir karena Herodes akan mencari dan membunuh anak tersebut. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah saudara kalau bisa lihat di dalam Alkitab itu ada catatan kaki diambil dari Hosea 11 ayat yang pertama. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara ini kan sangat-sangat kental dengan tema Exodus ya. Tema Exodus, Musa membawa pergi orang-orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Nah kita juga melihat Israel itu seringkali dipanggil sebagai anak Allah, anak Yahweh ya. Dari Mesir ku panggil anakku. Dan Yahweh pernah berkata kepada Musa, beritahu kepada Firaun, let my people go so that they may worship me in the wilderness. Supaya mereka menyembah aku. Dan katakan kepada Firaun, lepaskan karena mereka adalah anakku. Karena Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel, maka Yahweh berkata, aku akan membunuh anak-anakmu. Jadi itu ya, kita bisa melihat Firaun membunuh anak-anak, bayi-bayi di dalam peristiwa kelahiran Musa. Nanti Tuhan juga akan membalas peristiwa tersebut ketika mereka tidak mau taat membebaskan bangsa Israel. Maka tulah ke-10 adalah anak-anak sulung dari Mesir akan dihabisi oleh malaikat pencabut nyawa. Ya kita lihat di sini saudara. Yesus itu sedang digambarkan sebagai Israel yang baru gitu ya. Dari Mesir ku panggil anakku. Kalau dulu itu merefer kepada satu bangsa. Nah di dalam Matius pasal kedua ini digambarkan sebagai satu orang. Jadi Yesus sama dengan Israel gitu ya.
dan anak Allah. Ya, tadi kita belum terlalu jelas tentang tema anak Allah, karena di Matius 1 kan baru disebutkan anak Daud, anak Abraham. Tapi nanti tema anak Allah itu akan di-develop di pasal ketiga, yaitu tentang pembaptisan. Ketika Yesus dibaptis kan langsung ada perkataan Allah ya, inilah anakku yang kepadanya ku berkenan. Lalu disambung dengan tema Exodus, saudara. Rajutan itu langsung setelah dibaptis langsung dia digiring masuk ke padang gurun untuk dicobai 40 hari, yang melambangkan juga bagaimana orang Israel harus bergumul di padang gurun 40 tahun di situ. Jadi sangat erat ya Yesus Kristus embody dengan kehidupan bangsa Israel as a whole gitu. Oke. Kita bisa ngerti cukup gampang. Kita udah cukup sering melihat gambaran ini tentunya ya saudara. Tapi kalau saudara cukup teliti saudara, maka saudara akan mulai bingung, loh kok Matius kutipnya bagian ini, mestinya nggak cocok ya. Nggak cocoknya di mana saudara? Nggak cocoknya adalah dari Mesir ku panggil anakku. Mestinya kan keselamatan itu keluar daripada Mesir kan. Tapi kalau di sini Yusuf supaya selamat daripada Herodes justru dibawa masuk ke Mesir. Beda kan ya, satu keluar, satu masuk gitu. Nah, seolah-olah ya saudara bisa lihat di sini Matius itu bukan hanya ingin menyajikan tentang motif Exodus, karena betul kalau di kutipan Hosea itu jelas-jelas merefer kepada Exodus, keluar daripada Mesir. Tapi saudara, Matius itu jeniusnya dia berusaha menggabungkan dua motif, yaitu satu motif lagi yang dia ingin tampilkan adalah motif patriark Yusuf. Saudara, Mesir itu bukan hanya tempat perbudakan, tapi juga tempat of refuge, tempat keselamatan juga. Tempat keselamatan dari kelaparan, tempat keselamatan dari pembunuhan Yusuf dari kakak-kakaknya. Nah ini kan ya, Yusuf yang di perjanjian lama hampir mati dibunuh kakak-kakaknya, dijual ke Mesir. Dan di Mesir itu Yusuf menjadi Perdana Menteri yang menjadi sumber keselamatan bagi bangsa Israel. Yakub dan anak-anaknya dibawa ke Mesir, selamat dari kelaparan di situ. Dan juga menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi saudara mulai melihat ini ada motif Yusuf di perjanjian lama dan Yusuf di perjanjian baru yang juga membawa Yesus masuk ke dalam Mesir. Jadi saudara bisa lihat di sini ya, ada dua motif yang satu tentang Exodus keluar daripada Mesir, satunya lagi adalah motif Yusuf yang masuk ke dalam tanah Mesir. Lalu yang keempat saudara, yaitu adalah tentang ini saudara, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan, ia sangat marah dan ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang diketahuinya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Pembantaian anak laki-laki sih kita udah jelas banget ini tema Exodus. Ya saudara, kita udah lihat kan mirip banget dengan waktu Musa ingin dibantai juga di tengah itu. Tapi yang membuat kita bertanya-tanya lagi ya saudara, kutipannya ini kayaknya ya saudara, kalau kita cukup familiar dengan perjanjian lama, Matius itu kayak suka salah ngutip. Kayak yang tadi gini, ngutipnya kan mesti agak salah gitu ya. Kalau kita first instance kayaknya salah ngutip nih. Tapi ternyata waktu kita teliti lebih dalam ada kaitan-kaitan yang dia pengen rajut lebih limpah lagi. Nah ini kayaknya seakan-akan juga salah nih. Maka genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Rahel kan istrinya Yakub ya. Rahel itu sudah mati sebelum Musa ada di Mesir. Loh kenapa ngutipnya tuh mundur beberapa generasi lagi gitu. Terus apa hubungannya dengan Rahel menangisi anak-anaknya? Ternyata saudara di sini Matius ingin menyajikan ada motif Exodus tadi dengan pembantaian bayi-bayi, tapi dia ingin mengkaitkan juga dengan satu motif yang baru. Motif apa saudara? Kalau saudara baca di dalam kutipan Yeremia itu ya, suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih, Rahel menangisi anak-anaknya, itu diambil dari Yeremia 31 ayat 15. Itu sedang berbicara tentang exile, tentang berbicara tentang pembuangan ke Babel.
Yeremia sedang menubuatkan kalau kamu tidak percaya, nanti kamu akan dibuang ke Babel. Di situ adalah penghakiman, penghukuman daripada Allah kepada umat Israel. Dan Rahel dikuburkan di mana? Coba saya baca di Kejadian 35 ya saudara. Kejadian 35 ayat 19. Ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati, kemudian diberikan nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamai dia Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Dia dikuburkan di mana? Di Efrata. Terus sama penulis Kejadian dikasih keterangan, yaitu Bethlehem. Saudara, ketika orang-orang Israel, Yehuda ingin dibuang ke Babel, saudara, kita bisa membayangkan ya, itu orang-orang Israel yang sudah kalah perang, yang sudah kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah sudah dirobohkan, dan mereka sudah menjadi tawanan-tawanan perang, dan mereka akan digiring menjadi prisoner of war, menjadi tawanan perang. Maka kita bisa membayangkan orang-orang Israel itu jalan beriringan sebagai orang-orang yang ditawan, yang tangannya itu diborgol besi, berkaitan satu sama lain menjadi satu iringan yang begitu panjang, dengan tubuh lunglai, dengan pengharapan yang sudah putus, dan dengan iman yang hampir pudar karena melihat Yahweh sudah membuang mereka. Mereka dibuang dari tanah Allah, mereka bait Allah sudah dihancurkan, dan mereka akan dibuang ke tanah musuh, dan mereka harus melewati satu kota demi satu kota, dan mereka akan melewati apa saudara? Mereka melewati kota Bethlehem. Dan oleh penulis Matius seakan-akan digambarkan Rahel yang sudah dikuburkan di situ, rohnya itu melayang-layang dan menangis, meratapi, anak-anakku, bukankah Yakub membawa anak-anaknya 11 anak-anak 70 anak ini ya, rombongan anak-anaknya dari tanah Laban kembali ke tanah Kanaan. Dan sekarang setelah dia mati, bergenerasi-generasi dia melihat anak-anaknya dibuang ke tanah musuh, ke Babel. Dan dia menangisi, dan dia meratapi, dan dia tidak mau dihibur karena mereka tidak ada lagi di sana. Ini saudara, kita bisa melihat kaitan ketika penulis mau menggambarkan tema Exodus. Sekarang digambarkan ada satu tema yang baru, tema Exile. Jadi dari tadi kita sudah melihat ada 3 nama tempat ya saudara. 3 nama tempat sudah dituliskan gitu. Yang pertama Bethlehem, yang kedua Mesir, yang ketiga ini Ramah gitu. Dan Matius akan ingin memotret kehidupan Yesus itu dari 3 tempat tersebut ya. Dari tempat-tempat paling penting di dalam sejarah Israel. Saudara kalau mau bilang sejarah Israel, tema-tema atau lokasi-lokasi paling penting itu apa saudara? Yerusalem tentunya ya. Tapi juga apa? Mesir. Setiap kali kan ya, mereka harus mengingat Shema o Israel. Dia adalah Yahweh yang membebaskan kamu dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi Mesir itu sangat-sangat lekat di dalam identitasnya orang Israel, bahwa mereka dibebaskan dari Mesir, dibawa ke tanah Kanaan. Tapi juga ada satu tempat lagi yang sangat-sangat ikonik, sangat-sangat bersejarah, yaitu Exile. Karena ketika mereka dibuang ke Exile, mereka seakan-akan identitas mereka itu dihapus. Sekali lagi tadi, mereka dibuang dari tanahnya Allah, rumah Allah itu seakan-akan roboh, hilang, dan mereka umat Allah sekarang dibuang kepada tawanan perang, menjadi bukan lagi hambanya Yahweh tapi hambanya Nebukadnezar. Mereka itu, semua identitas mereka itu seakan-akan hilang di dalam exile. Jadi ini 2 tema yang sangat, lokasi yang sangat traumatis bagi bangsa Israel, yaitu exile dan juga Mesir. Demikian ya saudara. Kita bisa melihat. Dan kalau di pasal 1 kan digambarkan Yesus itu siapa? Yesus itu anak Daud, anak Abraham, lalu ditulis lagi Rahab, Ruth, istri Uria, Maria, digambarkan dengan potret orang-orang. Nah di pasal 2 Yesus itu digambarkan dengan mosaik dari potret tempat-tempat tadi gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke yang nomor kelima saudara. Orang Nazaret.
yaitu ayat 19 sampai yang ke-23. Sesudah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ini dikutip secara verbatim dari ayat mana saudara? Dari tokoh siapa saudara? Sekali lagi, kaitannya erat dengan tokoh Musa ya. Saya bacakan dari Exodus 4 ayat 19. Ketika Musa kabur ke Midian, lalu dia mendapatkan di pasal keempat dia mendapatkan panggilan daripada Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi Israel. Maka Musa, saya baca dari ayat 18 dulu lalu ke 19. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Dikasih blessing ya. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Sangat mirip ya saudara, verbatim kutipannya. Di satu sisi kita melihat Firaun mati membuat Musa memulai misinya menjadi juru selamat di Mesir, membawa umatnya keluar daripada Mesir. Dan di sini penulis akan ingin memparalelkan kematian Herodes itu juga membuat mereka balik dari Mesir ke Nazaret, tempat di mana Yesus juga memulai misinya untuk membawa bangsa Israel ini kembali kepada Allah. Jadi di potretan yang kelima ini ya saudara, tentang penggenapan nubuatan yang kelima tentang Nazaret. Saudara bisa lihat dulu sebelum sampai ke Nazaret, itu penulis mau menggambarkan waktu kembali daripada Mesir, Exodus, sekali lagi Exodus daripada Mesir ini enggak serta-merta langsung ke Nazaret. Saya bacakan ya dari ayat yang ke-20. Bangunlah, ambillah anak itu, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Itu tahap pertama, tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Tahap kedua ya, semakin zoom lagi. Tanah Israel, dari Dan sampai Batsheba. Lalu dia kemana? Dia mau ke Yudea, ke bagian selatan. Saudara, saya nggak sempat mempersiapkan slide-nya, tapi saudara bisa lihat di dalam peta tanah Israel itu cukup gampang. Ada 3 bagian. Utara itu Galilea. Lalu tengah itu Samaria. Lalu bawah itu Yudea. Yudea ini ya seperti ini ya, Sumatera Utara, Tengah, Sumatera Selatan gitu. Nah, yang utara itu dulunya kerajaan Israel Utara. Nah, selatan ini Yudea ini dulunya adalah kerajaan Yehuda. Lalu setelah mereka dikalahkan oleh Asyur gitu, maka Samaria dan Galilea ini mereka orang-orang Israel Utara dicampur lebur, dibuang di scattered di bangsa-bangsa yang lain. Lalu juga Asyur membawa orang-orang dari bangsa-bangsa lain masuk ke dalam tanah Galilea di situ. Makanya terjadilah perkawinan campur. Makanya ada orang-orang Samaria yang kawin campur sehingga mereka tidak murni lagi secara ras. Nah, lalu kemudian Yehuda juga kalah, dibuang ke Babel, ke Babylon. Tapi kemudian mereka boleh kembali di situ lagi. Dan ketika kembali, saudara mendapati nanti cerita tentang Ezra, Nehemia dipanggil oleh Allah untuk kembali ke Israel, yaitu Israel Selatan, untuk membawa perubahan, pembaruan, revival. Dan revival terjadi, tapi hanya terjadi di bagian selatan. Sehingga bagian utara dan selatan ini selalu terjadi semacam konflik saudara, semacam animosity yang cukup lama ya dari kerajaan utara selatan, lalu juga nanti juga di sini banyak sekali Gentiles, sedangkan Yehuda itu masih cukup sangat ketat gitu, sinagogenya masih sangat ketat menjaga mereka punya identitas, sehingga kita bisa melihat hubungan antara Galilea di atas dengan Yudea di bawah itu tidak terlalu baik. Dan jadi waktu dikatakan
ini ya saudara, waktu dikatakan Yusuf ingin membawa kembali dari Mesir kembali ke sini, dia mau kembali ke Yudea. Tapi ditulis Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes. Herodes agung yang membunuh bayi-bayi di ayat-ayat pertama tadi, saudara. Herodes itu sudah mati sekarang. Saudara bisa melihat, saya banyak belajar tentang Herodes ketika mempersiapkan ini. Herodes itu satu tokoh yang sangat bengis, tapi juga sangat-sangat hebat secara manajemen, secara politik. Nah, secara infrastruktur dia membangun beberapa hal yang sangat-sangat megah. Salah satunya adalah kota Alexandria. Itu apa? Bukan Alexandria, kota, saya lupa tiba-tiba. Pelabuhan gitu ya. Yang sebelumnya Israel itu tidak punya pelabuhan yang baik. Nah, dia membangun satu pelabuhan yang sangat baik gitu. Kaisarea, namanya Kaisarea di situ ya, maritim. Lalu dia juga membangun bait Allah yang sangat megah, yang sangat besar. Tetapi dia dikenal sebagai orang yang sangat bengis dan tidak mudah percaya. Bahkan dia sangat-sangat paranoid. Dia pernah membunuh 3 anaknya karena dia tidak percaya. Dia pernah membunuh istrinya juga, salah satu istrinya. Begitu. Dan sampai-sampai Kaisar Agustus pernah berkata ya, tentang Raja Herodes, lebih baik jadi babinya Herodes dibanding jadi anaknya Herodes. Karena dia terkenal suka bunuh anak. Tapi kalau babi, Herodes nggak bunuh karena najis kan ya. Kalau kita kebalikan ya saudara, kita suka bunuh babi tapi anak kita kasih makan babi. Iya itu tentang Herodes agung itu, agung ya menurut orang itu agung, menurut dia agung gitu. Tapi kemudian saudara, ketika Herodes itu mati, anak-anaknya berebut power dan daerah kekuasaan Herodes yang dari utara sampai selatan itu harus dibagi-bagi. Dan Yudea itu dikuasai oleh Arkelaus, sedangkan Galilea dikuasai oleh Herodes Antipas. Nanti saudara bisa melihat ada beberapa Herodes gitu. Nanti bagian atasnya lagi itu dikuasai oleh Herodes ini, Philip. Nah, Arkelaus itu berusaha menggait hati dari rakyat. Dan dia berkata, oke, rakyat Yudea di Yerusalem, dia berkata, aku akan lebih bermurah hati kepada kalian. Kalian sudah banyak ditindas oleh papa gitu ya, oleh kebengisan, benar-benar bengis sekali. Gak ada yang berani melawan Herodes. Lalu dia mencoba menarik hati gitu. Lalu dia mengundang rakyat-rakyat datang ke Yerusalem. Dan ternyata orang-orang yang sudah sekian lama tertindas, ngetes gitu ya. Oke, kamu mau bermurah hati kepada kami? Oke, ini demands kami gitu ya. Lalu mulai terjadi kehebohan di dalam lokasi pada saat itu yang dekat dengan temple, dan timingnya juga nggak bisa lebih salah, yaitu dekat-dekat Passover, ketika ramai sekali orang-orang dari berbagai tempat datang berkumpul, dan Arkelaus mau mencoba menarik hati rakyat ramai tersebut, tapi ternyata tidak berjalan baik. Maka mereka mengajukan protes-protes, oke, hapuskan pajak kami yang terlalu tinggi, seperti papamu itu menarik pajak terlalu tinggi. Lalu juga bebaskan tahanan-tahanan politik. Lalu juga itu kami melihat imam besar itu sangat korup. Maka turunkan dia, bangkitkan dengan orang-orang Lewi yang benar-benar murni begitu. Lalu banyak sekali tuntutan-tuntutan yang lain. Makin lama makin ricu dan 212 masanya datang berkumpul. Dan lama-lama itu Arkelaus tuh makin terpojok dan dia tahu kalau keributan ini, riots ini makin lama makin besar, maka dia nggak bisa memulai dengan baik. Maka dia mengharapkan Kaisar Agustus memberikan daerah yang lebih luas lagi. Tapi kalau terjadi pemberontakan dia terlihat tidak becus, maka dia bisa berkata goodbye kepada mimpinya gitu. Maka dia melakukan apa yang papanya lakukan. Jadi Arkelaus yang tadinya mau berusaha menjadi lebih baik, ternyata dia hanya seperti ayahnya saja gitu ya. Dan dia memanggil tentara-tentara dan dikatakan pada hari itu terjadi pembantaian 3.000 orang Israel mati di tangan Arkelaus. Jadi saudara mulai melihat di sini kenapa didengar Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, dia takut ke sana karena ini Hitler yang baru gitu. Ini anaknya Hitler
sudah berkuasa lagi gitu. It's just as bad as his father. Gak lebih baik daripada Herodes papanya. Karena dia nasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Di sini. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi makin zoom ya, tanah Israel, daerah Galilea, lalu daerah Galilea masih besar utara. Di mana? Kota Nazaret. Kota Nazaret itu apa saudara? Itu kota udik kecil yang saudara kalau cari di perjanjian lama tuh hampir tidak ada saudara. Hampir tidak ada. Kota Nazaret tuh tidak ada. Kota Bethlehem tuh banyak sekali di perjanjian lama. Daud lahir di situ, terus juga Rahel mati di situ. Semua banyak itu catatan-catatan tentang Bethlehem di perjanjian lama. Nazaret hampir tidak ada catatan satupun dicatat di perjanjian lama. Nazaret itu apa? Tapi nanti Nazaret menjadi terkenal karena Jesus of Nazareth. Nazaret itu apa saudara? Nazaret itu ini daerah Galilea yang penuh dengan Gentiles. Yang dikuasai oleh orang-orang Gentiles lah ya. Yang orang-orang Israel taat itu akan sangat hati-hati pergi ke situ. Seperti ini saudara. Saya di OSG yang anak-anaknya, ada yang anaknya sudah mau kuliah, lalu mereka mulai diskusi gitu ya, nanti kuliahin anak kemana ya? Oh, kuliahin anak ke ini aja, ke Eropa, ke Amerika, atau ke Melbourne atau ke Sydney gitu. Oh jangan, di situ itu LGBT-nya kuat banget gitu. Di situ pengaruh duniawinya benar-benar luar biasa gitu. Saya takut kalau kirim anak ke situ. Oh jangan takut, ada Gary Sydney di situ, ada Gary Melbourne di situ. Oh tapi kalau negara bagian yang lain gimana? Kalau misalnya ke Brisbane atau situ, wah saya takut banget gitu. Jadi saudara bisa lihat kan ya, untuk tinggal di satu daerah yang kebanyakan orangnya itu tidak memiliki ideologi agama yang sama gitu ya, iman yang sama, itu sangat-sangat perlu berpikir panjang. Dan makanya di sini dikatakan ketika Yusuf pergi ke Nazaret di situ ya, walaupun kita tahu nanti di situ memang pengaruh Greka itu, Greek Roman itu sangat kuat di situ, tapi desa-desa itu masih sangat ya, ada Geri-nya begitu ya, ada sinagognya, ada orang-orang yang sangat memegang iman sangat kuat di situ. Jadi kita bisa lihat di sini berawal dari Bethlehem, nanti berakhir di Nazaret gitu. Nazaret menjadi satu kota yang sangat penting, yang sangat berkaitan dengan Yesus. Nah Yesus itu nanti akan sangat identitasnya dikaitkan dengan Nazaret ini. Kalau tadi dia pulang itu Exodus adalah kaitan dengan ini ya, Israel, tapi dia juga mewakili Gentiles, dia tinggal di Nazaret. Dan nanti bukan hanya orang-orang selalu merefer dia adalah Yesus dari Nazaret gitu. Bukan hanya nanti musuh-musuh politiknya orang-orang Farisi atau tentara-tentara dari Romawi ketika menangkap refer Yesus atau mengacu kepada Yesus orang Nazaret itu mungkin dengan nada pejoratif ya, dengan nada merendahkan seperti yang kita lihat. Tapi bukan hanya orang-orang yang menyebut Yesus itu orang Nazaret. Kita melihat juga setan nanti ketika ini ya, ingin diusir, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret. Lalu juga nanti di kebangkitan ketika malaikat ingin menyatakan di Markus gitu ya, jangan takut, hai kamu yang mencari Yesus dari Nazaret, ia telah bangkit. Dan bukan hanya itu, terakhir ya saudara, ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Saulus yang hendak membunuh orang-orang di jalan, dan dia memperkenalkan dirinya adalah akulah Yesus orang Nazaret yang kamu aniaya itu. Jadi kota Nazaret yang insignifikan, yang gak pernah ada sebelumnya di perjanjian lama gitu ya, namanya tercatat, sekarang sangat dilekatkan dengan Yesus gitu. Nah itu yang membuat saya tertarik untuk riset lebih dalam tentang Nazaret. Apa sih kaitannya Nazaret itu? Saudara, ini ada beberapa ahli Alkitab yang mencoba mengkaitkan asal kata Nazaret gitu. Nazaret, NZR gitu, NSR gitu. Kan nggak ada ininya, nggak ada vokalnya ya. Maka ada dua hal yang seringkali dikaitkan dengan Nazaret gitu ya. Orang Nazaret, Nazoreans gitu.
yaitu dengan akar kata Nazarites, Nazir Allah gitu ya. Nazir, NZR masih sama gitu ya. Orang-orang yang dikhususkan bagi misi Tuhan. Siapa saja Nazir-Nazir Allah saudara di dalam perjanjian lama yang saudara bisa ingat. Yang dari kecil itu sudah dikhususkan bagi Allah. Gak boleh minum anggur, gak boleh digunting rambutnya. Samson ya. Lalu juga ada yang satu lagi tokoh yang mamanya mandul, lalu meminta seseorang bayi kepada Tuhan. Lalu dia berkata, kalau nanti Tuhan berikan, aku akan persembahkan dia kepada pelayanan Tuhan. Menjadi seorang nazir, Samuel. Nah ini saudara, orang-orang yang sudah dipersembahkan. Gitu. Nah Nazarites, orang yang dikhususkan bagi misi Allah gitu. Dan sekali lagi tadi kita lihat gitu, kalau Bethlehem itu sangat erat kaitannya dengan Yesus sebagai anak Daud. Sedangkan nanti Nazaret itu sangat erat kaitannya dengan Yesus sebagai misinya Tuhan, misinya Yesus gitu ya. Misinya Yesus sebagai juru selamat gitu, sebagai rabi. Dan kita melihat di sini ya, dikhususkan bagi misi Tuhan. Dan itu yang pertama, Nazarite. Satunya lagi adalah dikaitkan dengan Yesaya 11 ayat yang 1, yaitu dengan kata Neser, yang artinya branch, yang artinya itu tunas gitu ya, cabang. Yesaya 11 ayat 1 dikatakan dia adalah tunas yang keluar dari tunggul Isai. Dia adalah tunas yang keluar dari tunggul Isai. Di sini kaitannya sekali lagi. Kalau kita lihat di Yesaya 11 ya. Kalau mau lebih precise kita bisa lihat. Judulnya adalah Raja Damai yang akan datang. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Nah di sini saudara kita bisa lihat orang yang tunas yang keluar dari tunggul Isai yang akan menjadi Raja Damai yang akan datang. Ini penutup dari kutipan Yesaya. Di pasal 1 Matius memulai kutipannya dengan Yesaya 7 ayat 14 yang dikatakan dia adalah Immanuel. Lalu pasal 2 kutipan terakhirnya juga adalah dari Yesaya 11 ayat 1. Di pertama dia adalah Allah yang akan berdiam bersama-sama dengan kita, Immanuel. Dan dia akan dipanggil sebagai orang Nazaret. Nah ini keduanya kalau digabungkan gitu ya. Immanuel berbicara tentang dia dikandung daripada Roh Kudus dan lahir di situ. Dia akan dipanggil sebagai orang Nazaret dan ini menjadi misi pelayanan Yesus. Dan misinya nanti memuncak kemana saudara? Misinya akan memuncak ke Golgota. Dan di Golgota kita masih bisa melihat bayang-bayang Nazaret. Karena ketika kita berjalan ke Golgota, kita melihat ada 3 salib. Dan salib di tengah, kita melihat Sang Juru Selamat dipakukan di sana. Tapi bukan hanya tubuhnya yang dipakukan di sana. Ada satu hal lagi yang juga dipakukan. Yaitu satu kayu yang dipakukan di atas kepalanya. Yang ditulis Yesus orang Nazaret. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Raja orang Yahudi tersebut. Maka kita bisa lihat di sini bagaimana Matius merajut semuanya itu ya. Tema-tema tentang anak Daud, anak Abraham. Dia merajut dengan tema Immanuel. Dia merajut tema tentang Yesus sebagai Musa yang baru. Dan saudara kalau melihat begitu, saudara bisa melihat ya di dalam hanya 2 pasal dia bisa menggabungkan begitu banyak tema-tema tersebut untuk menyatakan siapakah Kristus. Jadi buat orang yang sangat-sangat familiar dengan perjanjian lama, kutipan-kutipan tersebut gitu ya, yang tadinya nggak terlalu matters, tapi ketika disajikan oleh Matius, dia menyajikannya dengan twist gitu, dengan satu twist dan juga dengan twist yang sangat fresh gitu. Sehingga ketika kita membaca, kok bisa ya Matius mencomot ayat-ayat yang kayaknya nggak ada juntrungannya atau nggak konteksnya tepat, tapi dia bisa menampilkan tema Exal, tema yang lain gitu, tema Yusuf gitu. Jadi kita bisa terbuka Roh Kudus ini seperti seorang penulis skrip yang handal gitu. Saudara, ini kan yang menarik ya. Kalau kita nggak terbiasa review film atau menonton film, anak kecil kalau nggak terbiasa itu akan tanya, jadi maksudnya apa? Jadi harus eksplisit mungkin gitu, eksplisit mungkin. Tapi
kita kalau semakin lama menonton film, kita suka film yang penuh dengan twist-twist kecil gitu ya. Dengan intrik-intrik kecil dikasih semacam anjing lewat dan kita tahu ini artinya apa gitu, merefer kepada sebelumnya dan ada ini ya hyperlink ke tema-tema sebelumnya gitu. Nah, sutradara yang handal itu tuh bisa menampilkan implisit yang kalau kita nggak familiar itu kayaknya nothing gitu. Tapi buat orang yang sangat familiar itu bisa melihatnya, wih keren ya, dia bisa menampilkan. Misalnya saya pernah baca reviewnya film Parasite gitu, film Parasite yang menang Oscar ya gitu. Itu dia menariknya ya, yang saya nggak pernah aware, tapi di review itu dituliskan, kamu coba lihat deh, ini kan film kritik tentang kelas sosial. Jadi orang yang super kaya dan orang yang sangat miskin gitu, itu ada gap sosial yang sangat besar. Dan film Parasite itu menggambarkan hal tersebut. Dan dia menggambarkan orang-orang yang kelas sosial tinggi itu tinggalnya itu di alam terbuka rame. Makanya ada taman besar. Orang-orang yang kelas sosial rendah itu selalu harus turun ke bawah. Makanya ya mereka itu keluarga itu tinggalnya di basement. Dan mereka hanya bisa lihat cahaya itu di jendela kecil. Sedangkan kalau rumah orang kaya itu jendelanya besar banget gitu, ada taman besar banget. Terus nanti setiap kali masuk ke turun tangga atau naik tangga itu bukan cuma sekedar perpindahan lokasi, tapi juga perpindahan kelas. Makanya nanti ada gambaran yang basement di mana situ ada rahasia besar. Saudara yang pernah nonton tahu kan ya ada basement tersebut gitu. Nah ya itu gitu. Itu buat orang yang sangat peka bahwa memang sutradaranya itu banyak sekali di film-film sebelumnya itu juga menggambarkan film-film yang sangat kaitannya itu tentang kelas konflik gitu, tentang kelas sosial. Dan sekali lagi ini juga begitu. Jadi buat orang yang sudah mengikuti karya-karya dia dan ketika nonton lagi, ini masterpiece, ini puncaknya dan kita bisa lihat bayang-bayangnya juga di film-film sebelumnya dia. Jadi kenapa ada batu besar itu, kenapa batu itu doesn't mean anything, tapi buat mereka itu means something gitu. Yang kita mungkin gak familiar. Jadi ini ya saudara, ketika kita diperlihatkan dengan review-review film tersebut, kita nonton lagi, oh makin ngerti. Dan bukan hanya makin ngerti sih, kalau saudara nanti sudah nonton, terus baca review-review tersebut, saudara nonton lagi ya, saudara akan semakin ngerti. Tapi saya rasa bukan hanya cuma semakin ngerti. Ada satu hal lagi, saudara akan makin kagum dengan sutradaranya. Dan banyak reviewer yang sangat terkesan dengan sutradara ini ya. Luar biasa sutradara ini bisa merangkai semuanya, hampir-hampir skripnya gagal katanya. Di beberapa poin tersebut hampir gagal, tapi dia berhasil jungkir balikan lagi menjadi satu twist yang gak terduga gitu. Gak terduga, kalian gak bisa menduga filmnya akan berakhir di mana ketika mulai filmnya dari mana gitu. Dan saya rasa ini ya, waktu kita baca Matius pasal kedua, begitu banyak kutipan-kutipan perjanjian lama yang kita nggak familiar, tapi ketika kita dijelaskan, ketika kita merefer kembali lagi ya, kita melihat ini Roh Kudus ini sutradara yang handal banget gitu. Dia bisa menampilkan, mendirect history Israel, Exodus, Yusuf mimpi, Yusuf harus mendapatkan mimpi terus pergi ke Mesir, dan di sini juga Yusuf yang baru juga diberitahu oleh mimpi-mimpi. Yusuf si pemimpi di perjanjian lama, di sini juga Yusuf si pemimpi. Kita bisa bukan hanya pengen dapat ngerti, tapi saya rasa kita juga bisa semakin kagum dengan Allah yang menuliskan semuanya ini. Jadi saya rasa kita bukan hanya mau masuk ke dalam sisi aplikatif ya. What is it to me? Oke, Pak Heru setelah hampir 1 jam ngomongin tentang kaitan-kaitan ini, aplikasinya buat saya di abad 21 ini, tahun 2020, akhir tahun ini, apa dong aplikasinya? Saya sengaja tidak ingin masuk kepada aplikasi, tapi saya mau masuk ke dalam satu aspek yang baru, yaitu aspek apresiatif. Ketika kita baca Alkitab, kita jangan hanya mau apa yang saya bisa dapat dari ini, dari bacaan-bacaan saya, apa yang saya bisa langsung aplikasikan langsung di dalam kehidupan saya sehari-hari, seperti doa-doa klise kita ya, supaya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi seringkali kita melakukan ketaatan kita atau kita membaca
Alkitab kita dengan ya taat gitu, dengan mekanis, dengan kesetiaan gitu, yang dengan ketaatan yang baik gitu, tapi tanpa aspek apresiatif. Kita nggak bisa appreciate lagi keindahan daripada Alkitab. Dan saya harap kita bisa mengakhiri tahun ini bukan hanya dengan ketaatan, dengan semakin mengaplikasikan firman Tuhan, tapi setiap kali kita menghampiri Alkitab dan kita melihat bagaimana sutradara, penulis skripnya Roh Kudus menyajikannya kepada kita, dan kita bisa mengappreciate how great thou art ketika engkau menuliskan ayat-ayat ini gitu. Kita bisa masuk ke dalam suasana penuh pujian seperti Maria ya. Dia bukan cuma sekedar taat, oke jadilah kehendakmu, tapi dia bisa meluap dengan magnifikat gitu, dengan penuh pujian kepada Tuhan. Dan ini saudara, ketika kita sudah tur ke beberapa kota tadi gitu ya, dari Bethlehem sampai ke Nazaret, saya harap kita dibawa ke satu tempat yang terakhir. Apa saudara? Dia datang untuk apa saudara? Dia datang untuk membawa kita ke satu tempat yang baru. Ke dalam dirinya, to himself. Di dalam Natal, di dalam Bethlehem kita melihat dia datang untuk diam bersama-sama dengan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiam di dalam dia. Jesus of Nazareth. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan ketika kami melihat bagaimana firman Tuhan disajikan kepada kami ya Tuhan. Dituturkan, diceritakan ulang kepada kami ya Tuhan. Dan kami bisa melihat tentang siapakah Engkau ya Tuhan. Kami bukan hanya ingin mengenal Kristus, tapi kami juga mengenalnya lewat penceritaan yang begitu indah, yang begitu penuh dengan makna yang dikaitkan dengan tema-tema besar di dalam Perjanjian Lama. Dan kami bisa melihat keutuhan dan jalinan-jalinan yang saling erat, mengikat ya Tuhan di dalam seluruh Alkitab ini. Dan kami bersyukur atas firman yang boleh Engkau berikan. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap kali kami membukanya ya Tuhan, setiap kali kami merenungkannya, kami boleh terpukau lagi. Dan setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kami juga boleh bersyukur lagi. Dan ya Tuhan berkati sepanjang akhir tahun ini, Engkau melimpahkan begitu banyak firman di tengah-tengah masa pandemi. Kami berdoa biarlah kami tidak take it for granted. Tapi kami di dalam tahun yang mendatang 2021 ya Tuhan, kami boleh diberikan hati yang semakin terpukau oleh berita firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.